Belum ada konferensi pers, belum ada pengumuman resmi panjang lebar, tapi satu foto cincin sudah cukup membuat publik geger. Jennifer Copen kembali jadi pusat perhatian setelah kilau di jarinya disebut-sebut bernilai setara harga mobil. Bukan sekadar pertunangan biasa, ini langsung naik level jadi perbincangan nasional. Netizen pun serempak bertanya, ini cincin tunangan atau simbol kekuasaan finansial? Kilau berlian itu tak bisa disangkal, besar, mencolok, dan jelas bukan kelas perhiasan biasa. Dalam hitungan jam, spekulasi harga bermunculan liar di media sosial. Ada yang menyebut ratusan juta, ada pula yang berani menaksir lebih tinggi. Satu cincin, satu kejutan, dan ribuan asumsi langsung menyerbu ruang publik tanpa ampun. Yang membuat cerita ini makin panas, bukan hanya soal harga, tapi siapa sosok pria di baliknya. Kata Sultan langsung melekat, meski identitas dan detailnya belum diungkap gamblang. Publik mencium satu hal, ini bukan kisah cinta sederhana. Ada aura kekuatan finansial, ada kelas hidup elit, dan ada standar kemewahan yang tak semua orang bisa sentuh. Dan di titik inilah rasa penasaran memuncak. Mengapa cincin semewah itu dipamerkan sekarang? Apakah ini sinyal pertunangan yang disengaja untuk publik, atau murni momen pribadi yang keburu meledak? Jennifer Copen mungkin hanya memamerkan kebahagiaan, tapi publik sudah bersiap membedahnya, karena dari satu cincin mahal ini, cerita yang lebih besar jelas baru saja dimulai. Cincin tunangan Jennifer Copen itu dinilai bukan perhiasan pasaran. Bentuknya besar, potongannya tegas, dan kilau berliannya jelas menunjukkan kelas high jewelry, bukan sekadar cincin simbolis. Dari sini, satu kesimpulan mulai terbentuk di kepala netizen, ini bukan cinta murah meriah. Spekulasi harga pun semakin liar dan berani. Netizen mulai membandingkan dengan koleksi brand perhiasan internasional, mengulik potongan berlian, hingga menaksir karat secara kasar. Angka yang muncul bukan lagi puluhan juta, tapi ratusan juta rupiah, bahkan ada yang menyebut setara harga mobil baru. Dan semakin mahal angkanya disebut, semakin panas pula gosip yang mengiringinya. Yang bikin cerita ini makin tajam, tak ada bantahan. Tidak ada klarifikasi soal harga, tidak ada penjelasan apakah cincin itu warisan, custom, atau edisi eksklusif. Diamnya Jennifer justru membuat publik merasa dugaan mereka mungkin tidak meleset. Dalam dunia gosip, diam seringkali dibaca sebagai pengakuan tidak langsung. Dari sini, narasi mulai bergeser. Ini bukan lagi sekadar soal cincin, tapi tentang standar hidup baru yang kini dilekatkan pada nama Jennifer Copen. Publik mulai bertanya, jika cincinnya semahal itu, seperti apa kehidupan di balik layar yang selama ini tak terlihat? Dan yang paling mengusik, siapakah sebenarnya sosok pria yang mampu menyodorkan simbol kemewahan sefantastis ini? Setelah harga cincin jadi bahan perdebatan, sorotan publik ini mengunci ke satu titik paling sensitif, sosok pria di balik kemewahan itu. Kata Sultan bukan lagi sekadar julukan iseng netizen, tapi mulai dianggap sebagai gambaran realistis. Pasalnya, tidak semua orang sanggup menjadikan cincin seharga mobil sebagai simbol pertunangan. Dari sini, spekulasi pun bergerak ke arah yang lebih berani dan menusuk. Netizen mulai menyisir jejak digital, menebak-nebak latar belakang sang pria. Ada yang mengaitkan dengan dunia bisnis, ada yang menuding lingkaran elit non-hiburan, bahkan ada pula yang mengaitkan dengan jaringan orang-orang berpengaruh. Meski belum ada nama yang diumumkan secara gamblang, publik merasa satu hal, ini bukan figur biasa yang hidup jauh dari sorotan kelas atas. Yang bikin situasi makin panas, aura kehidupan mahal, ini seolah klop dengan potongan-potongan lama kehidupan Jennifer Copen. Liburan eksklusif, gaya hidup rapi tanpa kesan, berlebihan tapi jelas berkelas, hingga pergaulan yang tak sembarangan. Semua potongan itu kini dirangkai ulang oleh publik, seakan cincin mahal tersebut adalah potongan puzzle terakhir yang menguatkan dugaan selama ini. Namun di tengah badai spekulasi itu, Jennifer tetap memilih diam. Tak ada klarifikasi soal siapa, dari mana, dan seberapa Sultan, sosok pendampingnya. Diam yang justru membuat cerita ini semakin liar dan menggoda. Karena ketika publik sudah mencium aroma kemewahan yang terlalu nyata untuk disangkal, pertanyaan besarnya bukan lagi benar atau tidak, tapi seberapa besar sebenarnya cerita yang disembunyikan. Di titik ini, cerita mulai bergeser dari soal siapa menjadi mengapa. Publik tak lagi hanya penasaran pada sosok pria di balik cincin mahal itu,
tapi mulai mempertanyakan makna di balik kemewahan yang dipertontonkan. Apakah ini murni ungkapan cinta tanpa batas, atau justru sinyal kuat tentang kelas sosial baru yang ingin ditegaskan ke ruang publik? Pertanyaan itu bergema kencang di lini massa. Perdebatan pun tak terhindarkan. Satu kubu menyebut cincin mahal sebagai bukti keseriusan dan tanggung jawab seorang pria. Kubu lain menyentil lebih tajam, kenapa harus semahal itu? Di era media sosial, setiap simbol punya pesan, dan cincin seharga mobil jelas bukan simbol netral. Ia berbicara lantang tentang kuasa, akses, dan standar hidup yang tak semua orang miliki. Nama Jennifer Copen kembali diseret ke tengah pusaran tafsir. Ada yang menilai ia sedang menikmati buah kerja keras dan cinta, ada pula yang menuding ini sebagai bentuk silent flexing, pamer tanpa perlu bicara. Tanpa satu kata pun keluar dari mulutnya, narasi tentang ambisi, status, dan pengakuan sosial terlanjur terbentuk di kepala publik. Dan justru disinilah letak panasnya. Karena ketika tak ada klarifikasi, publik bebas mengisi celah dengan asumsi mereka sendiri. Cinta dan kemewahan kini bercampur jadi satu paket gosip yang menggoda. Apakah ini tentang perasaan yang tulus, atau panggung megah untuk menunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa? Ketika perdebatan soal cinta dan status sosial makin panas, publik mulai melakukan satu hal yang tak bisa dibendung, menarik ulang jejak digital Jennifer Copen. Unggahan lama kembali diangkat, potongan cerita kecil disatukan. Dari gaya liburan, pilihan tempat, hingga detail kecil yang dulu luput diperhatikan, kini semuanya dibaca dengan kacamata baru. Seolah cincin mahal itu membuka pintu untuk melihat kehidupan yang selama ini tak benar-benar disorot. Tak sedikit yang menyebut, tanda-tanda naik kelas itu sebenarnya sudah lama terlihat. Bukan pamer berisik, tapi kemewahan yang rapi dan terkontrol. Jennifer dinilai pintar menjaga citra, tidak vulgar, tapi konsisten berada di lingkaran yang tepat. Dan kini, cincin seharga mobil itu dianggap sebagai penegasan terakhir, bahwa ia memang berada di level yang berbeda. Spekulasi pun makin berani. Ada yang menyebut ini bukan kisah yang terjadi dalam semalam, melainkan buah dari relasi panjang yang dijaga rapat. Publik menduga, selama ini Jennifer sengaja menutup detail demi ketenangan, hingga akhirnya satu simbol tak bisa lagi disembunyikan. Dalam logika netizen, cincin itu bukan awal cerita, tapi klimaks dari proses yang sudah matang. Namun sekali lagi, tak ada bantahan, tak ada klarifikasi. Dan seperti biasa, dia menjadi panggung terbesar bagi gosip. Setiap unggahan, setiap gestur, kini dibaca berlapis-lapis makna. Publik merasa makin dekat dengan kebenaran, meski sebenarnya hanya meraba bayangan. Satu hal yang pasti, setelah bab ini, cerita tak mungkin mundur. Karena ketika jejak digital sudah dibedah, bab selanjutnya biasanya jauh lebih panas dan lebih berisiko. Setelah jejak digital dibedah dan asumsi publik kian mengeras, reaksi masyarakat pun pecah tajam. Lini massa berubah jadi arena debat tanpa jeda. Ada yang memuja, menyebut Jennifer Copen sedang berada di puncak kebahagiaan dan pantas mendapat simbol cinta semewah itu. Namun di sisi lain, nada sinis tak kalah kencang, menilai kemewahan tersebut terlalu mencolok untuk sekadar urusan pribadi. Komentar-komentar pedas bermunculan, sebagian menyoroti timing, sebagian lagi membandingkan dengan realitas sosial yang kontras. Cincin segitu buat tunangan. Tulis satu akun, sementara akun lain membalas, itu rezeki, bukan urusan publik. Perdebatan ini membuat satu hal jelas, cincin itu telah berubah dari perhiasan menjadi simbol ideologis, antara kekaguman dan kecemburuan sosial. Nama Jennifer kembali naik ke daftar perbincangan teratas. Bukan karena karya terbaru, melainkan karena narasi yang terbentuk di luar kendalinya. Setiap unggahan baru langsung diserbu tafsir, setiap diam dibaca sebagai strategi. Di mata publik, ia kini berdiri di persimpangan, antara figur yang dilindungi cinta besar, atau sosok yang sedang diuji oleh sorotan berlebihan. Yang menarik, semakin ramai pro dan kontra, cerita justru makin hidup. Popularitas dan kontroversi berjalan beriringan, saling menguatkan. Dan di tengah kebisingan itu, satu pertanyaan menggantung tajam, apakah badai ini akan dijawab, atau dibiarkan tumbuh sampai meledak sendiri. Di saat publik menunggu satu kalimat klarifikasi, yang muncul justru keheningan total. Tak ada pernyataan resmi, tak ada bantahan, bahkan tak ada penegasan soal harga cincin yang ramai dibicarakan. Diamnya Jennifer Copen berubah menjadi bahan bakar baru. Dalam dunia gosip,
sunyi seperti ini bukan penenang, melainkan pemicu imajinasi paling liar. Setiap detik tanpa jawaban dianggap sebagai isyarat. Netizen membaca diam itu dengan tafsir berlapis, ada yang yakin harga cincin memang tak masuk akal mahalnya, ada pula yang menduga ada kesepakatan untuk menutup rapat detail demi menjaga privasi sang sultan. Apapun alasannya, ketiadaan klarifikasi membuat dugaan terasa makin dekat dengan kebenaran di mata publik. Media sosial pun tak memberi ruang bernapas. Potongan video lama, ekspresi wajah, hingga pilihan kata di caption terbaru disisir habis-habisan. Semua dicari celahnya, seakan publik ingin menemukan satu petunjuk kecil yang menguatkan narasi besar tentang kemewahan dan kekuasaan finansial di balik kisah ini. Dan ironisnya, semakin dicari, semakin banyak pula tafsir yang muncul. Pada akhirnya, publik mulai menyadari satu hal penting, cincin itu bukan sekadar perhiasan, melainkan pernyataan. Ia menjadi simbol cinta, status, dan kekuasaan finansial yang tampil tanpa banyak kata. Jennifer Copen kini tidak lagi hanya dilihat sebagai artis muda berbakat, tetapi sebagai perempuan yang resmi memasuki lingkar kehidupan kelas atas dengan 1 kilau yang tak terbantahkan. Label Sultan pun melekat kuat pada sosok pria di balik layar, meski identitasnya masih diselimuti misteri. Justru karena tak diperlihatkan sepenuhnya, imaji tentang kekuatan finansial itu tumbuh semakin besar. Publik membayangkan sosok yang tak hanya mapan, tapi cukup berani menjadikan cincin seharga mobil sebagai bukti keseriusan, tanpa perlu pembenaran. Di titik ini, cerita telah melampaui gosip murahan. Ini berubah menjadi narasi tentang naik kelas, tentang cinta yang dibungkus kemewahan, dan tentang bagaimana satu simbol kecil bisa mengguncang persepsi publik. Jennifer mungkin tak pernah berniat membuat sensasi sebesar ini, namun realitanya, sensasi itu sudah tercipta dan tak bisa ditarik kembali.